Hari ini saya dikasih tema tentang bagaimana kita tetap percaya ya pada saat Tuhan berdiam, tidak berbicara Bapak Ibu. Ya saya percaya bahwa punya iman yang sejati itu ketika Tuhan diam Bapak Ibu. Ya, saudara yang udah berumah tangga pasti pernah ribut lah ya. Pernah. Ya. Saya pernah ribut gak sama istri ya. Namanya pasangan suami istri biar kata udah pendeta juga Bapak Ibu ya. Ada aja salah pahamnya, bisa berantem, bisa ribut Bapak Ibu ya. Dulu waktu kami masih ya jauh lebih muda dari sekarang, biasanya kalau ribut tuh biasa silent treatment Bapak Ibu. Ya, itu nggak enak banget tuh Bapak Ibu ya. Ya seminggu didiemin ya kan, nggak dimasakin ya kan Bapak Ibu, nggak enak Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kalau manusia Bapak Ibu ya melakukan silent treatment itu biasanya karena ego Bapak Ibu. Ya karena ada sesuatu yang dia inginkan atau ada dendam, ada sesuatu yang dia mau balas Bapak Ibu. Itu yang biasa manusia lakukan kepada seseorang Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan diam Bapak Ibu, Tuhan diam tuh bukan berarti dia tidak bekerja. Ya, Tuhan diam itu, diamnya Tuhan itu mendidik kita Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita punya banyak pergumulan Bapak Ibu. Dan ada kalanya kita mengalami yang namanya Tuhan diam Bapak Ibu. Pada saat kita berdoa, Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa-doa kita. Ya, pada saat kita berteriak sama Tuhan, kita mengeluh sama Tuhan, ya tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang membuat ada kalanya dalam kehidupan ini kita terasa berat menjalaninya. Apalagi kalau saudara ya mengambil waktu saudara untuk melayani Tuhan. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara punya pergumulan dan Tuhan tidak menjawab doa saudara, itu pelayanan bisa bertambah berat Bapak Ibu. Itu sebabnya kita mesti punya pemahaman yang benar Bapak Ibu. Kenapa Tuhan diam? Kalau kita mempelajari firman Tuhan Bapak Ibu, ada begitu banyak ya cerita-cerita di dalam Alkitab di mana Tuhan nggak bikin apa-apa, Tuhan diam Bapak Ibu. Salah satu contohnya adalah Abraham Bapak Ibu. Waktu Abraham mendapatkan janji Tuhan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan, ya usia Abraham itu 75 tahun Bapak Ibu. Dan nunggu Ishaknya itu Bapak Ibu selama 25 tahun Bapak Ibu. Dan selama 25 tahun Bapak Ibu, Tuhan tidak memberikan alasan kepada Abraham kenapa anaknya didelay. Yang mengerti katakan haleluya. Saya mau nanya Bapak Ibu, iman Abraham bisa goyang gak Bapak Ibu? Sangat goyang Bapak Ibu. Itu sebabnya dengan kekuatannya sendiri kemudian dia mengambil Hagar. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Enggak gampang Bapak Ibu. Tapi itu tercatat di dalam Alkitab Bapak Ibu. Contoh yang kedua adalah Yusuf Bapak Ibu. Kita mengerti cerita Yusuf Bapak Ibu. Bahwa satu hari dia dapat mimpi bahwa berkas-berkas gandum abang-abangnya, bapaknya akan sujud menyembah kepada dia. Dan untuk mimpi itu terwujud dalam kehidupannya, itu perlu kurun waktu 13 tahun Bapak Ibu. Dan selama 13 tahun, ya dia dapat mimpi Bapak Ibu, Yusuf dapat mimpi selama 13 tahun. Tuhan tidak memberikan penjelasan apapun. Kenapa dia harus mau dibunuh? Kenapa dia harus jadi budak? Kenapa dia harus masuk dalam penjara? Tidak diberikan penjelasan apapun. Tapi yang luar biasa begini Bapak Ibu, Yusuf tetap setia, Yusuf tetap berharap, imannya gak goyah Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, apakah ada di dalam kisahnya di dalam Perjanjian Baru? Oh, banyak juga Bapak Ibu. Salah satunya adalah cerita Marta dan Maria waktu adik mereka yang namanya Lazarus mati Bapak Ibu. Iya kan? Ya, Maria dan Marta mengirim kabar untuk kasih tahu kepada Yesus. Kenapa? Karena memang keluarga ini punya kedekatan dengan Yesus, Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus diberi kabar. Waktu Yesus tahu bahwa Lazarus sakit, dan ini bukan sakit biasa, Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Ini bukan sakit bisul.
Iya, ini sakit keras Bapak Ibu. Kalau nggak buru-buru ditolong, Lazarus bisa mati Bapak Ibu. Tapi waktu Yesus mendengar kabar Lazarus sakit keras Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa Yesus sengaja, katakan sama-sama sengaja, menunda kedatangannya 2 hari Bapak Ibu. Ya, kalau nggak sengaja sih nggak masalah Bapak Ibu. Benar nggak sih Bapak Ibu? Ya, saya dalam pelayanan tuh kadang-kadang juga suka telat Bapak Ibu. Apalagi kalau pelayanannya di puncak Pak. Kalau ada retret gitu Bapak Ibu ya kan. Satu hari saya pernah pelayanan nih, macetnya minta ampun Bapak Ibu. Saya telepon panitia, saya datang telat nih, macet banget. Kenapa Pak? Ya macet, ya kan ini udah stuck. Nggak sengaja, dimaklumi nggak? Saya datang telat itu dimaklumi nggak? Dimaklumi, kenapa? Nggak sengaja Bapak Ibu, ya kan bener nggak sih? Yesus sengaja Bapak Ibu, bener nggak? Sampai waktu Maria dan Marta kemudian ketemu dengan Yesus, Yesus sengaja datang terlambat dan membuktikan bahwa adik mereka mati. Maria dan Marta bahkan sempat kecewa. Guru, seandainya kalau engkau tidak datang terlambat, adik kami pasti nggak akan mati Bapak Ibu. Saudara lihat Bapak Ibu ya, ada begitu banyak hal yang kemudian Tuhan diam, Tuhan datang terlambat Bapak Ibu. Bahkan kalau saudara mempelajari firman Tuhan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, sebelum ada perjanjian baru Bapak Ibu, tidak ada pewahyuan, tidak ada firman Tuhan, tidak ada nabi yang diutus. Selama kurun waktu 400 tahun Bapak Ibu, tidak ada firman Tuhan sama sekali. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi Tuhan diam itu biasa. Tapi ketika Tuhan diam bukan berarti dia tidak bekerja Bapak Ibu. Ketika Tuhan diam Bapak Ibu, dia ingin mendidik saudara supaya apa? Percaya, saya ngerti percaya. Iya kan? Iya kan? Supaya kita tetap percaya, setuju, ya kan? Cuman percaya kepada apanya. Nah ini kan begitu Bapak Ibu, betul gak? Kenapa Tuhan diam? Karena Tuhan ingin mendidik saudara supaya setiap kita percaya pada pribadinya, bukan pada kuasanya, apalagi mujizatnya Bapak Ibu. Ada amin gak Bapak Ibu? Karena di dalam pribadinya ada kuasanya. Dalam pribadinya ada mujizatnya. Dalam pribadinya ada berkatnya Bapak Ibu. Halo? Berapa banyak di antara kita, kemudian kita melihat ada orang-orang yang kemudian membangun imannya di atas dasar mujizat Bapak Ibu. Itu sebabnya begitu nggak dapatkan mujizat, nggak dapatkan jawaban doa, pergi ninggalin Tuhan Bapak Ibu. Orang yang membangun imannya di atas dasar kuasa dan mujizatnya adalah iman yang rapuh Bapak Ibu. Iman yang sejati hanya dibangun ketika kita percaya pada pribadinya. Itu sebabnya hari ini bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Bapak Ibu. Halo? Saya mau buktikan kepada saudara. Oke? Dari tadi belum buka Alkitab ya. Supaya kita lebih rohani, kita buka Alkitab kita. Yohanes 6 ayat 66. Ayat 66. Udah dapat semua? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kurang keren. 1, 2, 3. Mulai. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti siapa itu? Dia itu siapa? Yesus Bapak Ibu. Saudara kalau ada pendeta punya jemaat 5.000. Jemaatnya berapa? Banyak apa dikit tuh? 5.000. Tiba-tiba jemaatnya yang 5.000 pergi ninggalin pendetanya. Pertanyaan saya, biasanya yang salah jemaatnya atau pendetanya?
Setuju ya, pendetanya yang salah ya? Setuju? Oke, kalau perumpamaan ini kita masukkan ke dalam Alkitab, berarti Yesus salah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Hari ini kita mau cari kesalahan Yesus. Saudara siap nggak cari kesalahan Yesus? Loh, kok enggak? Loh, ini banyak loh yang ninggalin Yesus loh. Halo? Kita kan mesti mencari ujung pangkal kenapa banyak orang ninggalin Yesus. Saya ulang sekali lagi. Saya pendeta sabar Bapak Ibu ya. Tapi kesabaran saya ada batasnya, tolong ya. Ada pendeta punya jemaat 5.000. Jemaatnya yang 5.000 pergi ninggalin pendetanya. Biasanya yang salah jemaatnya atau pendetanya. Pakai logika. Jemaat. Kalau perumpamaan ini saya masukin ke dalam Alkitab, berarti Yesus salah. Kalau Yesus salah, kita mesti cari dong kesalahan Yesus dong. Kenapa banyak orang pergi ninggalin Yesus? Saudara siap cari kesalahan Yesus? Kalau saudara nggak siap cari kesalahan Yesus, saudara nggak akan bertumbuh dalam Tuhan. Saudara siap? Ini jujur ya, saya belum sesat Bapak Ibu. Percayalah, darah saya masih Kristen. Loh, saya siap Bapak Ibu, siap nggak dengernya? Kalau nggak siap, siap nggak? Kiri siap? Kanan siap? Kita cari kesalahan Yesus. Apa yang menyebabkan banyak orang pergi ninggalin Yesus? Coba kita buka Alkitab kita. Kita naik ke atas. Yohanes 6 ayat yang pertama. Perikopnya apa? Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Oke. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Oke. Semua orang makan sampai kenyang? Waduh, sampai itu Bapak Ibu ya, sampai warak Bapak Ibu. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, tolong jawab secara logika. Saudara datang kebaktian nih di One Christ Community, iya kan? Abis kebaktian, pulang dikasih makan. Saudara seneng apa saudara marah? Ada nggak yang begini? Ngajar di gereja, gua datang mau cari firman, pulang dikasih makan juga, marah dia. Ada nggak jemaat yang kayak begitu? Itu begini Bapak Ibu, bener gak? Kita pulang dikasih makan kan wah seneng, bener gak sih? Berarti dari perikop yang pertama kita belum menemukan kesalahan Yesus. Iya kan? Kita cari lagi kesalahan Yesus. Kita naik ke perikop yang kedua. Ya, Yohanes 6 ayat yang ke-16. Perikopnya ngomong apa? Yesus berjalan di atas air. Yesus bikin mujizat. Oke? Saudara, kalau saudara datang ibadah, saudara lagi sakit, vertigo, lagi present worship, tiba-tiba vertigo saudara sembuh pulih. Mata saudara tadinya kunang-kunang, hilang kunang-kunangnya, seger lagi. Saudara dapat mujizat. Saya mau nanya, ada nggak jemaat di tempat ini, datang kebaktian, datang ibadah, dapat mujizat, marah? Ini gereja sesat nih. Gue datang sakit, kok pulang sembuh, gue gak mau datang lagi besok. Ada gak jemaat yang kayak begitu? Itu begini juga Bapak Ibu, bener gak? Saudara sakit, ya kan, datang kebaktian sembuh, seneng dong saudara. Bener gak? Sampai perikop yang kedua, kita belum menemukan kesalahan Yesus. Kita cari lagi kesalahan Yesus. Ayat yang ke-22. Perikopnya ngomong apa? Orang banyak mencari Yesus. Oke? Pertanyaannya, kenapa itu orang banyak mencari Yesus Bapak Ibu? Karena mereka udah lihat mujizat. 5 roti 2 ikan makan semua sampai kenyang. Mereka udah lihat Yesus berjalan di atas air. Mereka lihat mujizat, itu sebabnya mereka mencari Yesus. Ini yang saya sebut, kalau kita membangun iman kita hanya di atas mujizat, cari pasti. Makanya saudara lihat ya, KKR kesembuhan ilahi kayak semut yang datang. Hadirilah, banjirilah. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Iklannya kan gitu ya. Coba kebaktian, pemuritan. Wah dikit pasti yang datang. Bible study, dikit pasti yang datang. Bener gak Bapak Ibu ya kan? Tapi kalau kesembuhan, ya ampun Bapak Ibu ya kan. Yang pincang, yang engko, wah semuanya datang semua Bapak Ibu.
kayak semut, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya banyak orang mencari Yesus, Bapak Ibu. Waktu mereka mencari Yesus, ketemu gak Yesusnya, Bapak Ibu? Gak ketemu, Bapak Ibu. Sampai ayat yang ke-25, Yohanes 6. Coba saudara baca Yohanes 6 ayat yang ke-25. Waktu mereka mencari Yesus, ketemu gak mereka sama Yesus? Ayat yang ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, apa katanya? Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Katakan sama-sama, bila mana engkau tiba di sini? Itu pertanyaannya apa sih maksudnya? Saya kalau nanya sama om-om, kapan tadi nyampe OCC? Om jawabnya apa? Kalau saya nanya waktu, om jawabnya waktu dong. Itu nyambung namanya. Setuju gak? Orang banyak ketemu Yesus. Guru, bila mana engkau tiba di sini? Mereka nanya soal waktu, kapan Yesus nyampe di sini? Saudara lihat jawaban Yesus ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, enak gak digituin? Bu, coba tanya sama saya, Pak Diter kapan nyampe BSD? Tanya. Oh, ibu nyari saya bukan mau ketemu saya, mau dibayarin makan ibu ya. Enak gak digituin? Gak enak Bapak Ibu. Tapi saudara lihat ya, jawaban Yesus itu langsung menyentuh tujuan mereka, mencari Yesus. Mereka mencari Yesus bukan karena mau ketemu pribadi Yesus. Mereka cari Yesus karena mereka udah kenyang Bapak Ibu. Halo? Makanya nanti kalau saudara baca nih, begitu Yesus tegur mereka, Yesus langsung kasih motivasi yang benar. Yesus khotbahin mereka Bapak Ibu. Waktu dikhotbahin sama Yesus, apa yang terjadi? Saudara lihat. Coba buka Yohanes 6 ayat yang ke-60. Waktu Yesus mau mengajar mereka, Yesus mau mendidik mereka. Apa yang terjadi? Yohanes 6 ayat yang ke-60. 1, 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, apa katanya? Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi saudara tahu kenapa Yohanes 6 ayat yang ke-66 banyak orang yang pergi meninggalkan Yesus? Karena apa? Karena mereka mau mujizat, mereka mau lihat kuasa, tapi mereka menolak didikan Tuhan dalam hidup mereka. Makanya mereka berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saya mau nanya, yang pergi ninggalin Yesus kira-kira berapa orang tuh? 15.000 yang ninggalin. 5.000 kan cuma laki-laki, belum istrinya, belum anaknya. Ya kalau anaknya seperti ibu ini cuma 1, 15.000. Kalau anaknya 2 masing-masing ya 20.000 Bapak Ibu. Halo? Makanya Yesus gak pernah tertarik dengan gerombolan Bapak Ibu. Jemaat 15.000 nyusahin pendetanya semua. Wah, mati cepat pendetanya. Halo? Kayaknya saudara gak sanggup dengar khotbah saya yang keras ini kayaknya. Hah? Bener gak? Nih saya mau kasih lihat kualitas orang yang membangun imannya di atas pribadi Tuhan, di atas firman Tuhan. Ayat 67. Ayat 67 masih nyambung nih Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada siapa? 12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yang pergi ninggalin Yesus berapa orang? 15 orang. Sisa berapa orang?
12 orang. Yesus ngomong apa? Ini ada pendeta. Ini pakai perumpamaan lagi nih Bapak Ibu ya. Supaya saudara lebih mengerti. Jemaatnya 5.000. Jemaatnya yang 5.000 pergi ninggalin dia, sisa 12 orang. Itu kalau pendeta sisa 12 orang, supaya 12 orang itu gak pergi ninggalin dia. Apa yang biasanya pendeta lakukan kepada yang 12 orang? Hah? Huh. Langsung, Om jangan pergi ninggalin saya Om ya. Nanti wakil gembala Om yang pegang. Kasih jabatan langsung. Ya kan? Bu jangan ninggalin saya, bendahara ibu yang pegang. Ya kan? Langsung dah tuh ambil baskom, ambil kain, cuci kakinya. Kan biasa begitu Bapak Ibu. Hah? Itu pendeta tuh begitu. Yesus gak begitu. Ditinggalin 5.000, sisa 12. Yesus sama kerasnya, murid-murid, lu gak mau pergi juga. Sedap. Yesus tuh mendidik Bapak Ibu. Iya kan? Benar gak? Saudara lihat ya, kualitas orang yang membangun imannya di atas dasar pribadi Tuhan. Ayat 68. 68, jawab Simon Petrus kepada Yesus. Apa jawabannya? 1, 2, 3. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 5.000 orang diajar sama Tuhan. Ngomongnya apa? Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Murid Tuhan. Lu gak mau pergi juga? Murid Tuhan ngomong apa? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Makanya begini Bapak Ibu ya. Saudara perhatiin, murid-murid Yesus itu tetap setia Bapak Ibu. Mau kepalanya dipenggal kek, mau dirajam batu kek, mau disalib terbalik kek, mau diseret kereta kuda kek, mau badannya dipecahin, arah mata angin pecah semua. Mereka tetap setia sampai mati Bapak Ibu. Ini baru orang dewasa rohani. Iya, jangan gak disalimin pendeta, sombong pendetanya gue gak mau datang lagi. Ya, tempe. Betul gak Bapak Ibu? Ini kita mesti bangun kualitas yang model kayak begini Bapak Ibu. Ya, Yohanes 2. Ayat yang ke-23. Yohanes 2 ayat yang ke-23. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Benar gak? Kenapa banyak orang percaya kepada Yesus? Dikasih alasannya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka percaya Tuhan membangun imannya. Kenapa? Karena mereka lihat tanda-tanda. Tapi yang mengenaskan dari ayat ini adalah ayat yang ke-24. Saudara baca ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Yesus mengenal mereka semua. Aduh, sedih gak sih Bapak Ibu? Hah? Saudara nih percaya Tuhan nih. Tiap minggu kebaktian. Ya kan, Senin ibadah pemuritan, Selasa komsel, Rabu ibadah tengah minggu, Kemis komsel lagi, Jumat Bible study, Sabtu ibadah youth, hari Minggu ya kan ibadah raya. Cuman sekolah minggu aja saudara gak datengin itu. Tapi saudara, Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada saudara. Aduh sedih banget. Kenapa? Karena Tuhan tuh mengenal kita. Saya kenal ibu cuma dari penampilan luar. Tapi kalau Tuhan mengenal sampai motivasi ke dalam hati. Makanya orang-orang ya yang rohaninya tuh dahsyat, membangun kepercayaannya tuh di atas dasar pribadinya. Saudara, mereka rela sampai mati Bapak Ibu.
tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang saya sebut iman yang sejati. Ada amin Bapak Ibu? Saudara percaya lagi nih ya Bapak Ibu ya. Apapun situasi yang kita hadapi, bukan cuma saudara yang ngadapin. Saudara susah, saudara pikir nggak ada yang lebih susah dari saudara? Hah? Saudara susah, emang cuma saudara sendiri yang di Cibubur di BSD yang susah? Saudara pikir yang di Jakarta Pusat nggak susah? Saudara susah, saudara pikir pendeta nggak susah? Saya ngisi bensin pakai Petramak Bapak Ibu, bukan pakai air. Sama naiknya. Benar nggak? Bensin naik, kebutuhan pokok naik Bapak Ibu. Iya kan? Semuanya susah Bapak Ibu. Tapi sesusah-susahnya kita, percayalah begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu mengadakan rekayasa dalam kehidupan saudara. Saudara pernah jalan-jalan ke puncak gak? Kelihatan dari wajah. Saudara kalau ke puncak kan suka macet Bapak Ibu, bener gak? Ya. Biasanya kalau macet, jalanan stuck, berhenti semua Bapak Ibu. Itu lalu lintas udah ruwet Bapak Ibu. Tiba-tiba polisi lalu lintas membuat sebuah rekayasa lalu lintas. Jalan yang tadinya macet, jalan yang tadinya ruwet, tiba-tiba lancar kembali Bapak Ibu. Saudara sadar gak bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan pun mampu membuat hal yang sama dalam hidup kita. Halo? Pengkhotbah 9. Saudara suka baca kitab Pengkhotbah gak? Gak suka ya? Memang kadang-kadang kalau kita baca kitab Pengkhotbah tuh harapan kita tidak bertumbuh Bapak Ibu. Karena kitab Pengkhotbah selalu berkata segala sesuatu sia-sia. Kan gitu. Wah tapi saudara ini kitab Pengkhotbah ini luar biasa Bapak Ibu. Yang nulis saudara tahu siapa? Salomo. Saudara tahu siapa Salomo? Ini bukan raja biasa Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu nih. Pencapaian duniawi dan kenikmatan duniawi mana yang belum pernah dirasakan Salomo? Saudara tahu berapa istrinya Salomo? Gundiknya berapa? Total berapa Om? Seceng Om. Bayangin istrinya 1000 Bapak Ibu. Pernah kebayangin Pak punya istri 1000? Pernah diundang ke rumahnya lihat kekayaannya? Begitu saudara lihat kekayaannya, saya mau nanya Pak, pernah pingsan gak lihat kekayaannya? Belum pernah ya? Saya mau kasih tahu, berarti itu orang belum kaya. Alkitab mencatat, ini ratu dari negeri Sheba. Katakan sama-sama, ratu. Bukan gembel Pak, ini ratu yang datang biasa tinggal di istana dengan kemewahan. Bener. Satu hari ini ratu penasaran sama hikmatnya Salomo, kekayaan Salomo. Dia sama gerombolannya Pak, ya pergi ke istana Salomo. Waktu lihat istana Salomo, Alkitab mencatat napasnya hampir putus Pak. Hampir semaput, ratu hampir semaput lihat kekayaan Salomo. Berarti Salomo bukan sekedar kaya. Orang Manado bilang tuh kaya, pekaya. Kaya sekali Pak. Dalam hikmatnya Salomo, dalam kedahsyatannya Salomo, Salomo kasih pesan buat kita. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Ada? 1, 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari. Bahwa apa? Bukan untuk yang cepat. Saudara pernah lihat lomba 17 Agustus orang balap karung? Yang menang yang mana? Yang cepat. Oke? Pak, sorry nama siapa? Roy. Kalau Pak Roy kita adu lomba lari dengan orang tercepat di dunia ini namanya Usain Bolt. Saudara pegang Pak Roy apa Usain Bolt? Saya tetap pegang Pak Roy. Karena saya percaya firman Tuhan, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kalau Pak Roy kita adu tinju dengan Mike Tyson, saudara pegang siapa? Udah mulai cerdas saudara. Hah? Bener gak? Kenapa? Karena saudara boleh kuat, belum tentu saudara unggul. Iya,
Roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas. Saudara boleh cerdas, saudara boleh belajar sampai ke negeri Cina, belum tentu bisa kaya, saudara. Halo? Saya ketemu Bapak Ibu ya, teman-teman lah, doktor-doktor teologi, Bapak Ibu udah S3, nggak kaya Bapak Ibu. Halo? Tapi saya lihat juga orang lulusan SMP. Wah ampun, justru yang S2, S3 kerja sama dia. Betul gak Bapak Ibu? Kenapa? Alkitab katakan apa? Perhatikan baik. Karena waktu dan nasib dialami mereka, katakan sama-sama waktu dan nasib. Dialami semua orang. Oke? Saudara, kata waktu dan nasib dalam Alkitab Septuaginta. Alkitab Septuaginta itu Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kata waktu dan nasib diterjemahkan kronos dan kairos. Kalau saudara mempelajari teologi, saudara akan mengerti ada 3 jenis kata waktu. Kata waktu yang pertama adalah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan adalah saudara kairos terus ya. Belajar di mana saudara ya? Waktunya Tuhan itu aionios. Di belakang kita ada mall gede nih. Namanya apa? Mall Aion. Tulisannya mirip kayak begitu. Aionios. Aionios waktunya Tuhan itu nggak ada besok, nggak ada kemarin. Waktunya Tuhan selalu hari ini. Oke? Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kapan saudara waktunya saudara bertobat? Ya waktunya Tuhan sekarang. Kapan waktu terbaik saudara melayani? Ya bukan besok, nggak ada kemana. Sekarang waktunya Tuhan. Oke? Waktunya Tuhan yang kekal apa namanya? Aion. Kata yang kedua adalah waktunya manusia. Kronos. Dari kata kronos kita dapat kata kronologi. Urutan waktu manusia. Itu sebabnya manusia terpenjara dengan waktu. Makanya kalau saudara pergi ke makaman di batu nisannya, ada tahun lahirnya, ada tahun matinya. Manusia nggak bisa keluar dari waktu, terbatas. Waktunya Tuhan apa? Aion. Waktunya manusia apa? Ada satu kata lagi yang menjelaskan tentang waktu, yaitu kairos. Apa yang dimaksud dengan kairos? Kairos adalah waktunya Tuhan yang kekal, yang menembus masuk waktunya manusia yang terbatas. Itu disebut dengan kairos. Atau yang saya sebut dengan momentum. Kata momentum dalam bahasa Ibrani dipakai kata karah. Ini kata mahal Bapak Ibu. Katakan sama-sama karah. Katakan Q A R A H. Apa? Karah. Saudara boleh punya persoalan. Saudara boleh merasa seakan-akan Tuhan diam, gak bikin apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, selalu ada karah bagi orang percaya. Itu sebabnya saudara bukan orang yang kuat, tapi saudara tetap bisa menang. Saudara bukan orang yang cerdas, tapi Tuhan bisa bikin saudara diberkati jadi kaya. Halo? Makanya hidup ini Pak cuma karunia doang Pak. Gak ada yang bisa kita sombongin dalam hidup ini. Betul gak Bapak Ibu? Karena apa? Ada karahnya Tuhan dalam hidup kita. Nah apa yang dimaksud dengan karah? Catat ini baik-baik. Saya akan sebutkan cuma sekali. Oke? Karah adalah rekayasa ilahi dalam anugerah Tuhan. Supaya saudara ketemu dengan orang yang tepat. Di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Supaya saudara mengalami pengalaman rohani yang tepat. Itu karah. Saya kasih contoh yang terakhir. Habis itu kita pulang. Ya, dari wajah saudara udah lapar kayaknya. Kapan nih? Saudara pernah baca kisah tentang Ruth gak? Ruth ya tahu. Iya. Yang gak ngerti Ruth, saya kasih konteksnya dulu saudara supaya nyambung nih Bapak Ibu ya kan.
Jadi di Bethlehem itu ada pasangan suami istri, Elimelek dan Naomi, punya anak Mahlon dan Kilion. Oke? Mereka tinggal di Bethlehem. Katakan sama Bethlehem. Saudara tahu apa artinya Bethlehem? Rumah roti. Oke? Mereka tinggal di Bethlehem, mereka tinggal di rumah roti, tapi masalahnya mereka nggak punya roti. Halo? Kenapa mereka nggak punya roti? Nggak ada gandumnya. Kenapa nggak ada gandumnya? Tanahnya keras, Pak. Ditanam nggak keluar dia. Kering. Jadi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, krisis itu biasa dalam hidup. Orang tinggal di rumah roti bisa nggak punya roti, Pak? Halo? Karena mereka mengalami krisis, mereka memutuskan satu keluarga pindah ke Moab. Dengan tujuan apa? Cari harapan baru. Ada kesempatan baru. Sampai di Moab, anak mereka dapat istri. Naomi Elimelek dapat mantu. Mahlon, Orpa dan Rut. Begitu mereka tinggal di Moab, bukan harapan baru, bukan kesempatan baru yang datang. Malah petaka datang, Pak. Elimelek mati, meninggalkan Naomi jadi janda. Tidak meninggalkan harta, Pak. Ini janda kismin, katakan kismin. Elimelek udah mati, anak laki mereka mati juga dua-duanya. Jadi yang tersisa tinggal, katakan sama-sama, 3 jendes. Nggak enak ngomong janda, ya jendes saja. Oke. Yang tersisa berapa jendes? 3. Makanya ada bukunya tuh, ya karangan Pak Yakub Nahwai. 3 janda dalam rumah. Itu kisahnya tentang Naomi, Rut, dan Orpa. Karena Naomi ini miskin, panggil mantunya. Orpa dan Rut, udah kalian pulang aja ke rumah orang tua kalian masing-masing. Kalian gak perlu ikutin saya. Karena saya ini udah tua, miskin lagi. Ya kan? Karena kan gak mungkin Bapak Ibu. Ya kan? Saya nikah dulu sama orang lain, punya anak, nanti kalian nikah sama anak saya, kan gak mungkin. Karena dulu ada budayanya kayak begitu. Kalau abangnya mati, adiknya bisa naik, gantiin. Apa istilahnya tuh? Ya udah yang tahu-tahu aja deh. Yang mengerti katakan haleluya. Singkat cerita, Orpa pamit. Ini pamitnya baik-baik, pisahnya baik-baik, tentu nggak kayak drama Indosiar ya kan. Kalau drama Indosiar kan waduh panjang berseason-season ya kan. Ini pisah baik-baik. Yang tersisa tinggal si Rut. Naomi ngomong begini, Rut lu nggak mau cabut juga? Rut ngomong begini. Ini pakai bahasa Betawi ya, Bapak nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Supaya saudara lebih paham. Rut ngomong begini, Mami memang bukan mami kandung, Mami cuma mami mertua. Tapi please Mami jangan suruh aku pergi. Iya kan? Kemanapun Mami pergi, aku akan pergi. Kemanapun Mami bermalam, aku akan bermalam. Mami, bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Saudara lihat ya. Rut membangun imannya di atas dasar pribadi Tuhannya Naomi. Saudara tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Rut? Bentar dulu Om. Habis ini udah. Selesai udah. Iya kan? Udah punya khotbah dah Om. Saudara siap? Rut 2. Ayat yang kedua. Ini bagus nih Bapak Ibu. Rut 2 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saudara lihat ya struktur kitab Rut. Setiap kali nama Rut disebut, identitas yang ikut. Halo? Rut itu perempuan. Saudara tahu apa artinya perempuan Moab? Saya tahu Pak. Kafir. Katakan sama, kafir. Udah kafir, janda. Saudara jangan ngebayangin janda zaman dulu sama kayak janda zaman sekarang. Kalau janda zaman sekarang seperti Yamaha.
selalu terdepan. Ya kan? Mudah-mudah udah pada janda, dahsyat ya kan. Ya, janda zaman dulu tuh disamakan dengan orang-orang miskin. Anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar, Pak. Jadi warga negara kelas 2. Ya. Janda, kafir, miskin lagi. Dari mana saya tahu miskin? Dari kerjaannya ini. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Dari kerjaannya. Nanti kalau saudara baca dalam kitab Imamat, ada ketetapan hukum Taurat buat petani gandum. Jadi petani gandum yang hasilnya mau dipanen, yang dia pegang dan yang dia sabit, itu yang jadi milik dia. Oke? Bulir-bulir gandum yang jatuh ke tanah mereka gak boleh ambil. Kenapa? Karena itu adalah hak janda-janda dan orang-orang miskin. Jadi janda-janda dan orang-orang miskin dipelihara oleh hukum Taurat. Oke? Jendes, kafir, kismin. Om kalau ketemu perempuan model kayak begitu kira-kira masa depannya gimana Om? Madesu, masa depan suram. Ya kan? Dan Ruth ini bukan perempuan malas. Ini perempuan mau kerja Pak. Beda dengan perempuan zaman now. Kalau perempuan zaman now kebanyakan make up sama joget-joget di TikTok. Wah ini dahsyat ya kan, bener gak? Makanya nih Bu, ya kan nih anak udah gede kan, cari mantu model kayak Ruth begini agak jarang. Kalau ketemu langsung nikahin aja, jarang. Gitu. Saudara lihat apa yang terjadi. Pergilah Ruth. Lalu apa katanya? Sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Terus katakan sama-sama kebetulan. Ulang, kebetulan. Ini kata kebetulan mahal nih Bapak Ibu nih. Kata kebetulan inilah yang saya sebut dengan kara. Saya mau kasih tahu, adakah yang kebetulan dalam dunia ini? Nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Semua adalah rencana Tuhan. Halo? Akhirnya Ruth ketemu si Boas. Dahsyat. Ya kan? Bisa nggak tiba-tiba Ruth ada di ladang milik si Boas? Konglomerat. Tapi Boas. Janda nih. Habis Pak, dipretelin pasti. Halo? Bisa nggak si Ruth ketemu si Bias? Tambah nggak jelas lagi masa depannya. Bias. Ruth nggak ketemu si Boas. Ruth nggak ketemu si Bias. Ruth ketemu si Boas. Dahsyat. Iya kan? Saya ngebayangin tuh Bapak Ibu ya. Si Boas lagi di ladang kan. Lagi mandorin penyabit-penyabitnya. Ditanya sama penyabitnya. Bro. Tuh cewek siapa bro? Bos gak tahu. Gak tahu gue. Itu mantunya Naomi baru dari Moab tuh dia. Bos belum pernah lihat. Gue baru denger doang sih, belum lihat. Gue lihat-lihat boleh juga nih. Sedap. Makanya lu nyabit jangan banyak-banyak, tumpahin dikit biar dia dapat banyakan. Boas baik hati, kaya raya baik hati. Halo? Ruth lagi ngambilin gandum ya kan, set. Mau dibawa pulang. Boas lewat, kesengkat Pak. Ketabrak amprokan, gandumnya tumpah. Waktu mereka ngambil sama-sama. Mata ketemu mata, hati ketemu hati Pak. Falling in lah Pak, dahsyat. Makanya buat ibu-ibu jangan kebanyakan nonton Korea. Alkitab lebih romantis dari Korea. Haleluya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan mengangkat kehidupan Ruth. Janda, kafir, kismin, dapat kara daripada Tuhan. Saya mau nanya, apakah Tuhan diam? Ketika Tuhan diam,
Dia Tuhan yang tetap bekerja. Itu sebabnya bangun kepercayaan saudara di atas dasar pribadinya. Tuhan Yesus memberkati saudara sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan yang